Kalian gimana? Ah, Baik-baik semua. sehat, alhamdulillah baik. Buka dulu ya sebelumnya. Hai, the one and only Kakak Maida. Hai Kak. By the way Halo. nih, Kakak selama karantina ngapain aja nih? Kepo deh aku. Eh, Kayaknya beberapa minggu pertama semua sama ya, makan tidur, main game gitu sampai bosan. Baru akhirnya produktif lagi deh. Oke, that's good. Kalau kakak produktifnya biasanya ngapain sih? Eh, Menjahit. Ini aku sebenarnya lagi di kantor tuh, jadi kayak Oh my lagi god. jahit. Oh my Nanti god. lagi mau shoot jahit juga, terus mau abis kemarin abis bikin tie dye, terus hari ini Wow. Iya tuh lagi ngetren banget kan ya tie-dye. Oke, by the way ini ya, kita buka dulu ya. Perkenalan dulu sebelumnya. Hai, hai semuanya, Kak Kaira. Aku Alika sebagai salah satu member dari UI Club Mode. Dan hari ini aku akan jadi moderator. Buat kalian yang baru join dan belum tahu siapa Kak Kaira Naida, dia adalah content creator, IG creator, thrifter, and thrift flipper. Hai! Terus halo semua. tema live kali ini itu adalah thrift flipping and thrifting. Mungkin sebelum kita mulai, Kak Kaira boleh dong jelasin sedikit ke viewer kita, apa sih tuh thrifting dan thrift flipping? Kalau jadi thrifting itu sebenarnya basically kita beli second hand pre-loved fashion items, dan kalau misalnya dipikir thrifting itu image-nya kayak oh produknya jelek atau kayak outdated, nggak juga, woi. Kadang-kadang bisa dapet barang-barang thrift tuh justru malah lebih bagus daripada barang-barang yang baru gitu yang dijual di pasaran. Nah, kalau thrift flip sendiri itu tuh kayak kita nge-upcycle produk thrift itu buat jadi misalnya let's say tadinya kita beli ada sedikit kekurangan, atau misalnya kita udah beli dan kita udah pakai terus kita bosen mau kita upcycle, itu namanya thrift flip gitu. Oke deh, jadi semoga semoga kira-kira viewer kita ini udah mulai tahu gitu sekitarnya gambaran kecil lah dari thrifting dan thrift flipping. Mungkin pertama-pertama aku pengen nanya ke kakak dulu nih tentang thrifting. Sebenarnya thrifting ini kan uh, ibaratnya di kalangan ini kan baru gitu kan, di kalangan kita tuh baru ngetren lah ibaratnya thrifting. Kalau kakak sendiri kira-kira mulai dari kapan sih thrifting dan apa sih yang inspire kakak kayak kayak thrifting tuh seru deh gitu. Sebenarnya kalau pertama kali aku nge-thrift tuh justru sama papaku pas baru nyampe ke Jakarta gitu. Jadi aku kan asli orang Bandung. Terus pas aku kuliah ke Jakarta, papa aku tuh ngajak pasar Senen kayak, beli ini yuk baju-baju second gitu buat kamu rombak-rombak. Emang emang dia bilang kayak daripada sayang, ini pakai baju second tuh. Kan di sana murah banget, di pasar Senen tuh bisa kayak murah banget deh waktu itu pas zaman tahun 2000. Berarti kayak bisa 10.000 tuh kayak bisa 1 kilo. Jadi kiloan yang Serius jadi kak? box kontainer gede banget, misalnya 10.000 1 kilo. Terus kita kayak ambil-ambil, ya kita pilih aja mau yang mana gitu loh. Kayak murah Oh my banget, god. parah. Ih, seru banget. Sekarang pasti Kalau di istilah di aku nyari baju buat dijailin. bisa Dipotong-potong, genting-genting dibuat gitu. Oke, ya. Jadi terus kalau kakak sendiri nih, biasanya kan thrifting itu kan there's so much stuff gitu. Apa sih yang biasanya kakak cari dari thrifting itu? Apakah kakak lebih fokus ke bentuknya di badan atau lebih fokus ke fabriknya atau gimana nih kalau kakak sendiri? kalau aku karena emang aku tuh suka jahit. Maksudnya tujuan aku kan mostly bukan buat langsung pakai ya. Kayak langsung pakai bagus, tapi kalau perlu dirombak pun nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kalau aku fokusnya nge-thrift tuh sama kainnya, kayak tekstur sama motif sama warna, karena itu yang nggak bisa dicari di tempat lain kan. Kalau misalnya kayak cuttingan sebenarnya overall semuanya kurang lebih sama-sama aja kan. Kalau kemeja pasti kemeja ya gitu-gitu aja gitu, walaupun mungkin kadang ada yang detailsnya kayak lucu banget nih gitu, cuman mostly aku cari tuh based on fabric. Makanya ini kayak tips nge-thrift kalau misalnya buat teman-teman yang hobi nge-thrift online, itu tuh kadang kan ada misalnya story kan, di post di story atau di post di feeds tuh, scroll cepet aja biar nggak terlalu makan waktu, karena kadang-kadang tuh nge-thrift kan harus cepet-cepetan. Jadi bener-bener Banget. aku tuh kayak tap 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 tap, terus aku tahan kalau ada yang menarik perhatian gitu loh. Jadi udah tahu mana yang kira-kira, pokoknya kalau misalnya aku nggak cocok pasti langsung aku skip 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 gitu.
Jadi memang matanya udah harus jeli dari awal gitu ya, udah kayak ini kayaknya bahannya enggak, ini bahannya bagus, ini ya kalau misalnya ada jelek-jelek dikit bisa Ya, dibenerin nggak apa-apa gitu ya. Tuh, harus punya that ya harus mentality langsung. gitu. Tapi does it take a long time for you buat tahu, oh a sense of, oh ini kayaknya gue bisa work it out, oh ini aku nggak bisa gitu. Kayaknya kalau masalah kayak work it out, udah tahu mana yang bisa mana yang enggak tuh lebih ke pengalaman udah nge-upcycle. Jadi karena misalnya aku tahu, oh ini kalau, atau sebelumnya misalnya udah lihat inspirasi dulu gitu. Misalnya lagi Oh, lihat, bagus ya aku kan follow trend board gitu. Terus misalnya lihat, oh ini ada lagi mode kayak gini nih. Terus mikir, oh berarti yang kira-kira barang thrift yang bisa diginiin tuh misalnya rok yang gede banget gitu. Nanti pas lagi cari-cari thrift ketemu rok yang gede banget baru mikir, oh bisa nggak ya ini jadi yang kemarin. Oh kalau bisa berarti oke gitu. jadi inspiration itu tuh penting banget gitu ya. Kalau Ya, kakak sendiri biasanya cari, kadang-kadang kenapa? kalau kakak sendiri biasanya cari reference buat buat thrifting nih biasanya di mana? Reference buat nge-thrift flip atau buat thrifting? Buat thrifting dong, Oh, buat thrifting biasa aku online. Jadi online. online aku di hashtag kayak thrift Jakarta, thrift shop Jakarta Oh, gitu-gitu deh pokoknya. Ya agak freak, aku punya second account khusus follow-followin thrift shop. Sumpah sampai oh kadang-kadang alah, I see. ya agak lumayan makan waktu juga sih, cuman aku worth it gitu, puas. Ngisi waktu luang lah ya selama karantina, search-search gitu kan. Oke, terus kalau kakak nih personally, kan kalau misalnya kakak ke pasar baru atau ke pasar Senen itu kan kayak banyak toko thrift yang bener-bener seablokan gitu, bajunya tuh bertumpuk-tumpuk. Ada juga yang kayak udah rapi, udah dicuciin sama mbaknya, digantung-gantungin. Kalau kakak lebih prefer yang mana? Lebih prefer ngubek-ngubek gitu, Oh, nyari-nyari gitu, tiba-tiba ketemu hidden gem satu, atau lebih milih yang emang udah rapi, dijajarin sama mbaknya? kalau aku don't mind both, cari di dua-duanya Ah, karena oke. produk kadang maksudnya gini loh, yang dijajar-jajarin udah rapi pun banyak hidden gems juga gitu kan. Hmm, Tapi kalau misalnya biasa kan yang masih ngubek-ngubek tuh lebih murah. Aku tuh lah berasa lebih puas iya. kalau dapet produknya lebih murah gitu. Kayak misalnya dapet, kadang tuh ya bisa nyelip barang-barang itu loh. Ya we never know itu apa sih original atau enggak, maksudnya otentik atau enggak. Cuman maksudnya misalnya dilihat nih dari quality-nya bagus, terus ini kayak vintage dan udah age gitu, udah lama. Pas saat itu sih counterfeit kan belum kayak sekarang kan. Jadi kalau kualitasnya bagus di tahun-tahun vintage itu biasanya kalau tas pasti ori biasanya. Tapi tetap harus ya harus dicek lagi ya gitu. Cuman kalau aku bakal puas banget sih kalau ketemu produk branded terus kayak dari thrift dan murah banget gitu, kayak wah gitu. Kayak seneng, kayak kayak berhasil gitu loh, kayak kayak abis cari harta karun gitu. Biasanya terutama brand yang ada lah tuh, brand Jepang itu tahu kan? Itu banyak banget nggak sih Kak? Brand Jepang kayak yang mana ya? Kayak Yang lumayan ada banyak. di mall-mall itu. Oh, mall. Brand Ini Jepang. Oh, iya. Ya itu lumayan juga banyak. lumayan juga. Cuma maksud bener-bener brand kayak LV gitu juga ada loh. Oh iya, Iya, tas LV gitu. seriusan. Terus Wow, aku belum pernah sampai yang ketemu kayak gitu tuh belum. kayak serius, kayak aku juga kaget gitu dapat. Aku nggak dapet sih, cuman ada, aku tahu ada orang yang dapet dan kayak good quality gitu stitchesnya, maksudnya kan itu kelihatan kan kalau bad quality gitu. Dan ini bener-bener murah banget, kayak cuma berapa ratus ribu. Wow, it's a steal banget dong ya berarti. Iya, Kalau kakak sendiri nih, tempat favorit ngetrifnya biasanya di mana sih? online atau karena sekarang kan kita Offline dulu deh, offline, offline. offline, aku paling familiar ya, bukan favorit juga sih, familiar ke pasar baru karena dulu tuh aku kerjaan aku pas aku nge-IO banyak kayak harus ke pasar baru beli apa sih kayak
pernak-perniknya gitu. Jadi aku yang paling sering tuh ke situ. Cuman kalau misalnya sebenarnya dibilang favorit, aku suka sih di Pasar Santa dulu pas mulai lagi rame-ramenya banyak Ah, thrift iya. shop. Juga sempat ya. Cuman pas menurut aku agak lumayan mahal gitu loh. Jadi udah curated kan soalnya Iya, benar. gitu. Kalau curated kan biasanya emang udah harganya lebih tinggi gitu. Aku karena aku kayak cheap souls banget, aku justru sukanya yang kayak bener-bener dari sampah gitu. Makin dia tuh kayak nggak terurus tuh makin kayak I'm gonna Tiba-tiba take care dapet of. bagus tuh kan kayak aku dapet sesuatu gitu. Iya Ya, gitu. I understand that feeling. Feeling. Terus kayak kemarin sih adik aku baru ngajakin yang di Bandung kayak kak ayo kapan ke Bandung kita ke Gede Bage dia bilang gitu. Ah, iya itu juga katanya bagus-bagus loh itu. Cuman Seru juga. sebenarnya sekarang pribadi I prefer buat nge-thrift online sih Oh, karena apa ya kayak menurut aku kalau thrift online itu mereka udah curate tapi harganya tuh nggak setinggi yang kayak misalnya offline stores thrift yang emang curated ya gitu mm-mm. karena mereka nggak ada sewa tempat kayak gitu-gitu kan Iya. jadi lebih down dan kayak aku tuh amazed aja sama konsep-konsep yang mereka bikin tuh kayak bagus banget kayak bisa fotonya tuh sesuai warna terus yang kayak Mm-mm. estetik kayak proper banget gitu loh dan aku appreciate juga effort mereka buat styling bajunya kayak baju baru gitu bahkan kayak lebih bagus daripada brand-brand Iya. beberapa brand lokal tuh kayak bagus kalah bagus gitu sama effortnya si thrifter ini gitu thrift shop ini dan yang Iya, bener masalahnya banget. kan kalau Aku setuju banget kayak kata kakak. iya dan kayak thrift shop gitu kan ya mereka bajunya kan cuma satu kan maksudnya mereka Mm-mm. misalnya styling shoot ini jual baju ini cuma baju ini doang jadi effortnya tuh kayak beda sama Halo kak. model ini masih ada stoknya gitu kan jadi nggak serepot itu sedangkan kan Mm-mm. kalau mereka benar-benar satu baju harus difoto dengan bagus untuk satu baju itu doang gitu loh itu kayak keren sih hardworking banget. Guys, kita dapat bocoran. Kak Kaira lagi bikin brand tuh guys. Seru ya. Iya Halo? udah semoga bentar lagi. Halo kayak gak putus-putus. Kak? Ya halo kamu kedengeran nggak aku kedengeran kok Enggak? bisa 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 putus lagi. Ah, oke. Okay. Kedengeran, kedengeran. Tadi sempat agak itu. Oke, mau nanya nih selanjutnya. Kan kakak banyak tuh. Kalau aku Instagram sih. Di Instagram tuh yang aku langganan tuh Instagram. aku takut deh ngasih taunya ntar penuh barangnya habis semua jadi susah ya cuman kalau aku suka Iya, understand. ada Bali base namanya Realm for Public itu kayak murah tapi bagus terus Ah, ada oke. Be Reckless itu yang warna gitu per collection warna-warna gitu terus ada You Popin kayak You Popin udah terkenal deh pasti pada tahu itu dia Iya. banget yang suka belanja di sana itu tuh tipe-tipe yang kalau misalnya habis pos semenit langsung habis. Iya, Bang. Nah, terus nih ya. Oke, kita udah speaking about online and offline thrifting. Sekarang aku minta dong sarannya kakak. Nih, viewer-viewer juga pasti kepo gitu. Tips and trick kakak buat nge-thrift baik online maupun offline. Karena kalau kita kayak tahu gitu contohnya yang online. Itu kalau misalnya thrift shopnya udah gede, berebutan bener-bener 0,01 detik, itu kan harus cepet-cepetan. Kalau kakak sendiri gimana sih biasanya tips buat ngedapetin nih gitu? Biar Kalau aku gue pasti biasanya dapet tuh kalau jadi pas pakai lihat trik-trik ini gitu. kenapa? Oh ya, ya udah kalau misalnya aku tuh tipsnya biasanya
misalnya aku lihat satu thrift shop, aku langsung klik hashtag ready-nya gitu loh. Jadi bener-bener nggak ngeliat lagi produk yang udah sold gitu. Kamu nge-freeze. Aduh, halo, Oh, oke. halo. Udah lancar lagi. Dengeran kok, Kak. Oh ya, jadi Udah lancar kalau lagi. misalnya aku sih biasa aku langsung lihat yang ready, terus aku langsung cepet banget, harus langsung cepet banget chat gitu. Terus kalau misalnya biasanya mereka suka bikin aturan tuh kayak baru bisa order tanggal sekian, jam sekian. Aku tuh bener-bener pasang Nah, ya. kayak 2 menit sebelumnya, terus aku pantengin. Begitu ganti langsung send. Jadi udah pencet alamat di chatnya, udah fotonya juga udah siap, tinggal bener-bener pencet send doang, terus aku tungguin. Bener-bener pas dia nggak ganti langsung pencet send. Pasti berhasil. Oh my God. Jujur, aku pernah juga kan mau mencoba nge-thrift online. Tapi nggak pernah bisa. Selalu kalah cepet. Walaupun udah setting timer nih. Udah sampai semenit sebelum open order tuh udah nungguin gitu. Tapi tetap Kadang ya aja kalau ujung-ujungnya misalnya pasti keduluan sama orang. Apalagi kalau kalau aku sebenarnya sukanya pas online tuh nyari yang baru. Jadi kadang-kadang aku juga suka cari bener-bener yang mereka sih baru. Live-nya, mau lihat. Takutnya halo, halo, freeze atau aku yang nge-freeze? Oh, iya. Lanjut Kak, tadi sampai mana kita? tadi aku udah selesai ceritainnya. By the way ya, Alika, Iya. kamu mau Kenapa? di Kenapa? live-nya? Soalnya aku dulu pernah live juga, terus kayak patah-patah gini, terus aku coba restart, terus kayak lancar. Di diselesain dulu live-nya gitu. Iya, atau kamu mau save live-nya? Soalnya nanti mau di live sih Kak, jadi aku kurang ngerti juga dari pihak sananya. Tapi memang ini masih Oke, patah-patah. sekarang udah nggak sih? Cuman kayak agak Oh, nge-lag ya? Nggak, nge-lag dikit. Gak apa-apa lah, oh we, nge-lag dikit. Oke, we make it work ya. Bismillah. Oke nih lanjut, kan tadi kita udah bahas tentang thrifting gitu ya, Hmm, in general, tips and tricks dan sebagainya. Sekarang aku pengen tahu nih tentang thrift flipping. Oke. Nah, thrift flipping ini kan agak-agak untuk beberapa orang tuh nggak biasa lah dan agak sulit gitu. Mungkin apa hal yang pertama pengen aku tanyain tuh the ideas itu loh Kak. Itu tuh susah buat sebagian orang nyarinya kayak gimana sih bisa dapet idenya dari baju kayak gini jadi baju kayak gini gitu. Kalau Kakak sendiri biasanya dapet ide dari mana nih? Kalau aku, jadi misalnya dari si item itunya sendiri, biasanya tuh aku gantung-gantungin gitu di tempat jahit aku. Aku gantungin pakai hanger, terus jadi pas dari dia awal datang, kalau misalnya aku tahu aku mau nge-thrift flip dia, di hanger tuh aku taruh post-it gitu loh, misalnya kayak kerah diganti, kalau nggak sleeve dipotong, dijadiin crop gitu. Jadi aku langsung dari awal udah nentuin mau diapain. Nah, masalah kerjainnya nanti harus menunggu waktu dan niat pas datang gitu. Itu ya sih butuh banget niat dan keinginan banget nggak sih untuk merubah sesuatu. Halo? Iya, iya, Kedengeran nggak suara? kedengeran. Ada Christian Bong, Ah, oke. ya admin OOTD Indo. Hai. Oke, lanjut nih. Eh, Mungkin selanjutnya kan tadi kita udah bicarain ideasnya dari mana gitu kan. Mungkin selanjutnya itu lebih kepada kakak tuh kalau mau thrift flipping tuh biasanya style apa sih yang kakak prefer gitu.
Kayak apakah kakak lebih prefer yang kayak style yang blues-blues gitu atau yang street style? Karena kan sekarang lagi in banget nih street style dan techwear gitu kan. Kalau kakak sendiri gimana? Kalau aku lagi, sekarang ya lagi suka yang lebih casual sih, lebih lebih apa ya, dulu tuh aku heboh banget sukanya pakai bajunya tuh kayak bener-bener heboh deh gitu. Tapi sekarang aku lebih suka yang casual, kayak yang bisa dipakai di rumah juga, tapi di luar juga nggak terlalu lancai. Lagian jarang-jarang juga kan keluar rumah gitu. Jadi lebih sukanya kayak gini-gini, kaos-kaosan gitu loh. Atau yang lebih boyish juga, aku lebih suka celana sekarang. Dulu tuh aku koleksi rok. Rok aku banyak banget. Parah, banyak banget. Aku suka banget rok. Karena kayak pahanya kayak bebas gitu loh, nggak ada yang. Tapi sekarang aku jadi malah lebih suka celana. Soalnya kayak lebih casual sih, lebih pewek gitu, lebih comfortable aja dipakainya. Tuh. Oh alah. Ini by the way gambar aku kelihatan atau enggak ya kak? Kelihatan tapi Oh ya udah deh nggak apa-apa deh carry on aja. Selama suaranya ada. Soalnya kan yang paling penting suara. iya. Terus buat Iya. ada nggak? Ah, udah ada. Ada? Semua Nah, aku? Oke. Lanjut nih. Kalau buat thrift flipping itu kan it's not easy, definitely. Kayak kakak bilang tadi butuh niat, butuh itu. Kalau kakak sendiri, pertama kali kakak belajar tuh learning source-nya dari mana? Apakah mama udah bisa jahit? Atau self-taught? kalau aku kan sebenarnya dulu kuliahnya fashion juga, desain and pattern. Oh, More oke. udah Okay. tahu, dan sebenarnya juga gampangnya karena kan bikinnya buat diri sendiri. Jadi bisa pakai metodenya, nggak usah pecah pola juga, bisa misalnya langsung kayak lihat ke badan, tempel di badan sendiri gitu loh, lihat-lihat pakai pentul ditandain gitu loh. Jadi nggak sih. Jadi kalau misalnya kayak menurut aku teman-teman yang mau mulai thrift flip, kalau misalnya sebelumnya nggak punya background jahit atau fashion design pun, menurut aku nggak apa-apa, karena toh kalau misalnya nanti kayak ada sedikit imperfections tuh kan kita juga yang pakai gitu loh. Unless kalau misalnya mau bikin thrift flip buat dijual ya, buat dijual lagi, itu Mm-mm. profesional dong, harus rapi. Cuman maksudnya kalau untuk dipakai sendiri pun kalian nggak usah apa ya, nggak usah takut kayak nanti hancur nanti apa gitu loh. Kasarnya kalau mau belajar masak ya kan, buat masak makan diri sendiri ditolerir lah kalau ada kurang-kurang gitu. Jadi nggak apa-apa, jangan jadi yang kayaknya gue nggak bisa deh sama sekali gitu. Jadi in order to be good, you have to fail first gitu Iya, ya. Harus mau coba, iya, mau jelek gitu lah diri ya sendiri, ibaratnya. trial trial aja dulu. Mm-mm. Kalau ini speaking from experience karena aku jujur aku self taught dari awal semuanya. Keren banget. Jadi pertama kali kan kalau kakak kan memang udah sekolah fashion. Kalau aku waktu itu belajarnya dari YouTube. Jadi bener-bener dari kecil kerjaannya tuh nonton YouTube DIY. Oh, seru banget. Iya, apalagi sekarang kayak platformnya makin banyak kan. Apalagi di TikTok, kayak kalau misalnya kita follow Mm-mm. bener-bener yang spesifik gitu, nanti bakal keluar videonya kan itu terus kan. Aku TikTok aku semua keluar itu yang kayak penjahit bisa dari kayak Inggris gitu, yang aku Bener nggak pernah banget, tahu aku sebelumnya. juga kayak gitu. Seru deh, seru banget. Itu seru banget ya. Terus berarti kan ini kan masih speaking of beginner lah. Kalau kira-kira nih misalnya yang beginner gitu, kira-kira apa sih yang mereka harus punya gitu sebelum memulai untuk thrift flipping lah ya gitu. Sebenarnya paling paling enak tuh kalau punya mesin jahit. Tapi mesin jahit tuh nggak usah beli mesin jahit yang langsung kayak, kan mahal ya, bisa berapa juta. Di Tokopedia tuh ada kok mesin jahit cuman kayak berapa ratus ribu doang, 180.000 juga ada, kecil gitu. Oh Terus iya? terus atau ada yang mesin tangan yang cetek-cetek loh. Jadi kita tinggal cetek-cetek gitu. Oh, aku baru tahu Iya, malah yang bisa di kayak staples gitu bukan sih bentuknya? iya kayak staples gitu. Nah, Iya pernah lihat kayaknya. aku pribadi belum pernah pakai itu. Cuman temen aku sih bilang dia pakai itu dan ya
balik lagi dia bilang ya kalau buat pakai sendiri mah udahlah nggak masalah gitu daripada harus di mesin jahit atau gimana gitu. Oke deh. Suaraku kedengeran nggak, Kak? Kedengeran tapi kayak patah-patah gitu. Oh. Ini gimana? Udah Iya. mulai lancar? Halo? Ya? Oke. Mungkin Tuh ada juga pakai yang terakhir tuh, oh iya ada juga tuh. iya, berarti ini dari pengalaman. Oke, lanjut. Iya. Ya pengalaman lah ya. Oke, lanjut. Mungkin yang terakhir tips and triknya deh buat yang baru mau mulai nih, yang kira-kira bingung banget. Aduh, aku harus mulai dari apa dulu ya? Harus bikin apa dulu sih kira-kira kalau mau mulai thrift flipping yang paling gampang gitu. Thrift flipping yang paling gampang kalau menurut aku ya nggak usah terlalu yang pressure kayak dari kemeja ini aku mau jadiin rok gitu atau dari rok ini aku mau jadiin two piece atas bawah gitu. Menurut aku kalau emang mau mulai thrift flip dari yang tersimpel aja kayak bikin crop top, kayak gunting-guntingin t-shirt, gunting-guntingin kemeja, celana panjang jadiin celana pendek gitu loh. Kayak masih apa ya, masih banget gitu, jangan yang langsung kayak oke, ambisius terus nanti kalau misalnya gagal atau salah potong tuh malah jadi kayak emang gak bakat gitu. Oke deh. Terus nih kan tadi kita udah bicarakan soal thrift flipping dan thrifting. Sekarang mungkin aku lebih pengen tahu deh ke pengalamannya Kak Kaira nih. Kayaknya kan udah sering gitu berhadapan dengan trials and error dalam thrift flipping. Boleh cerita dong, kira-kira tuh project kakak yang paling favorite dan yang paling susah? Yang paling susah tuh yang bikin kemeja jadi rok, kemeja pink gitu polkadot, terus aku celup dulu ganti warnanya jadi kuning, terus dibikin jadi rok. Dan emang dari awal tuh aku pengen roknya kalau bisa ada structure dikit karena pengennya kayak ala-ala pumpkin. Itu aku inspired dari Yayoi. Terus udah gitu pas aku bikin roknya tuh aku gimana caranya ya, aku bingung banget itu biar agak kayak gitu karena aku pengen kayak pumpkinnya tanya gitu. Terus ternyata untung bisa bisa karena ada ininya, sleeve-nya. Pakai sleeve-nya aku lipat ke dalam jadi ada tekukannya dikit lah gitu. Jadi nggak terlalu jatuh. Itu tapi susah banget, itu kayak terlama deh, kayak 4 hari deh. 4 hari Nah, bener-bener mikir itu juga nggak sih? Hah? mikir doang 4 hari. Kenapa halo kak? 4 hari tuh mikirnya doang. Aku relate banget sih. Itu mungkin hal yang orang-orang ngelihat di luar tuh nggak tahu nggak sih kak? Kayak kalau udah di TikTok itu tuh gampang banget gitu. Kelihatannya cuman oh dirubah ininya, dirubah itunya. Padahal di realitanya tuh mikirnya ini bisa nggak ya diginiin? Ini bisa nggak ya digituin? Terus ngejahitnya belum lagi salah ngejahit, harus dideda lagi. Itu banget nggak sih Iya, kak? iya susah banget. Nanti terus kalau dedel bisa sobek lagi kainnya. Iya banget, 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 banget. Belum lagi bikin mesin jahitnya ngadet. Wah, jangan sedih ya, udah jarum patah, benang nyangkut. Itu udah makanan sehari. Pernah nggak? Pernah nggak sih bikin project gitu ya? Terus kayaknya itu udah so close buat selesai, tapi pas dikerjain nggak selesai-selesai. Kayaknya semuanya kayak gitu. Kayaknya deadline gitu. Tapi nggak selesai juga. Ya, Kadang-kadang sampai jam 1 dipaksain, aduh ini kok nggak kelar-kelar ya. ya kalau Aduh ya ampun. juga diajarin sama anak kantorku. Tapi salah. Ih seru banget. Crocheting ya kak? Ya. Iya, jadi mau bikin itu, tau nggak kemarin yang lagi hits cardigannya Harry Styles?
Ah iya, Berusaha mau bikin itu lagi rame tuh. cuman kayak ya susah ya. Bukan susah, lama Lama. nih panel-panel. Guys, bikin kayak gini tuh lama. Butuh kesabaran. Terus kakak ngerasa nggak sih kalau kakak misalnya nih bikin project gitu, itu pasti tuh berantakan banget? Iya, Atau cuma doang? berantakan, pusing kadang-kadang tuh kalau misalnya lagi di tengah masih jalan project kayak gitu mikir kayak nggak usah beres-beres lah, ntar bentar lagi juga berantakan lagi. Jadi kayak ntar masih gitu. Tahu nggak kak, aku sampai kadang mikir, apa aku harus punya ruangan sendiri ya, biar gak ganggu kamar. Aku udah Jadi kalau capek, kita masuk kamar terus tidur aja gitu. tuh yang berantakan jadinya. Iya, itu pasti sih. Itu apalagi ya kalau ngejahit tuh, kalau ngejahit misalnya habis motong bahan apa, itu benangnya tuh dedelnya tuh kemana-mana nggak sih? Kayak apa? Si benang-benang kecil-kecilnya itu Ya, tuh bekas pinggiran motong bahan tuh pada di mana-mana. aduh jangan sedih, kalau benang masih mending lah ya tinggal diberesin. Aku mah jarum pentul, suka nyelip karpet. Udah biasa lagi jalan tiba-tiba tuh jarum. Oh my God, itu sebenarnya pernah kejadian sama adikku. Jadi aku lagi ngejahit, adikku jalan nih, lewat, keinjek dong kak. Iya, itu sakit, bukan sakit, kaget sih. Aduh, itu banget sih parah. Itu sesuatu yang aku rasa online itu jarang memperlihatkan the ugly side Iya, of DIY. Kayak orang lihat udah tahu-tahu bagus aja jadi gitu kan. Padahal tuh nggak tahu kita tuh sampai aduh kok nggak selesai, salah jahit, benangnya patah. Belum lagi kalau jarum patah, terus kita nggak punya iya, gantinya. itu udah susah. Harus beli dulu, nunggu dulu. Iya, itu capek banget sih pasti. Oke, terus nih kita mulai lari ke conclusion ya. Jadi menurut kakak tuh kenapa sih sebenarnya kita semua itu harus mulai thrifting dan thrifting? Kalau bagi aku pribadi, karena kalau aku tuh em, aku tuh nggak pernah dari dulu aku nggak pernah ngerasa thrift tuh sebagai kayak ih kok mau sih pakai baju bekas gitu loh, karena menurut aku tuh udah dicuci kok gitu loh, dan kayak udah aku sih ya emang bukan tipe yang jijian gitu, kayak aku makan juga mau kayak pinggir jalan makin kotor kayak makin enak. Cuman maksudnya kayak aku lebih ke ini sih, ada feeling rewarding feelingsnya gitu pas misalnya kita berhasil nemu produk yang emang kita doang yang punya gitu, karena cuma satu gitu kan, jadi kayak apa ya, kayak nggak kayak hmm, harta karun itu tadi gitu, kayak menyenangkan banget rasanya gitu. Kok ini Kain dengan thrift flipping, iya nggak sih? Makin rasanya makin... ngelag nggak sih? Halo? Ya ya, oh ya udah. Apalagi ya kak, udah kita nih thrifting nih, dapat barang one of a kind. Terus kita thrift flipping, wah makin one of a kind lagi nggak Iya, sih makin rasanya? sayang sama barangnya. Makin sayang. Kadang-kadang malah walaupun itu baju udah gembel banget bekas kita bikin berapa tahun yang lalu tuh mau buang, Kayak jangan sayang. lebih ini juga sih, kayak bisa bener-bener bikin yang gaya kita gitu loh. Dan apa ya, thrifting tuh murah banget. Terus apa ya, aku kayak berasa mengurangi juga produk baru yang ada gitu loh. Jadi kayak lebih sustaining gitu. Jadi balance lah, lebih balance. Jadi lebih nggak apa ya, lebih nggak merasa bersalah gitu nggak sih kalau beli, jadi maksudnya jadi bisa ngerem kayak beli fast fashion gitu Ya kan. bisa ngerem, bisa lebih conscious aja gitu. Kita tahu lah itu nggak sustainable dan sebagainya gitu. Oke. Nah, sekarang nih kita kan benefitnya dan
benefitnya, strugglesnya, pokoknya pros and cons-nya dari semua itu. Sekarang kita buka nih, uh, kayaknya kita mulai aja ya, kita langsung buka pertanyaannya. Boleh. Ini, oh ya, ini guys yang buat sekarang ini mau nanya, kasih nama kalian, abis itu jangan lupa pertanyaannya. Ini kita mulai dari, oh my god banyak banget. Bentar ya kak, ini aku pusing banget ya ampun, banyak banget yang nanya, aku seneng deh. Oke, ini ada yang nanya nih. Kak, aku mau mulai bisnis thrift flip, tapi saingannya banyak. Ada nggak sih tips and trick buat stand out? Katanya gitu. Kalau buat thrift ya, kalau tips and tricks untuk stand out, itu yang pasti dari foto sih. Tapi sebetulnya kalau buat aku, yang jauh lebih penting tuh produknya sendiri. Apakah produknya itu kayak bagus-bagus atau enggak, jadi balik lagi tergantung ke kurasi kalian gitu loh. Kayak kalau emang kurasinya bagus, orang pasti tertarik banget sih pas lihat oh semua bagus gitu. Dan sebenarnya yang bikin orang jadi follow itu pas mereka ngeliat gayanya itu estetik mereka gitu loh. Walaupun barangnya mungkin ada sold out, tapi kalau aku sih misalnya, oh ini estetiknya cocok sama aku bakal follow dengan harapan barang-barang mereka yang nextnya itu bakal aku bisa dapat dan sesuai gitu sama apa yang aku mau gitu. Cuman kalau misalnya susah nih, misalnya kayak aduh susah ya tapi cari barangnya juga susah, bisa coba mulai nge-rework barangnya sih, misalnya kayak dilukis gitu loh, atau misalnya cropnya ciri khasnya semua jualnya t-shirt vintage semua tapi di crop gitu, itu kan bisa jadi ciri khas khusus juga, dan it's not too hard juga buat nge-cropin t-shirt karena nggak usah dijahit kan gitu, tinggal ikutin aja gunting gitu. Itu juga salah satu tips juga tuh, kayak kita kan selama ini mikir kalau thrift flipping itu kan biasanya melulu tentang menjahit gitu kan. Nah mungkin banyak audiens yang nggak bisa dilukis aja. Atau ya nggak sih? ini di embroidery. Wow, itu yang ada di TikTok kakak bukan Ya, ini sih? pakai tangan, bener-bener nggak pakai mesin sama sekali. Jadi, Oh my god. di kayak, aduh kalau beli mesin jahit berat gitu kan, buat di awal jadi modal. Ini Mm-mm. cuma modal jarum sama benang doang. Benangnya yang gede gitu, benang kasur gitu. Benang apa sih? Benang sulam gitu bukan sih? Yang 2000-an. Kalau aku justru karena aku pengen dia benangnya gede-gede, biar kelihatan. Aku pakai benangnya kayak semacam benang kasur, tapi yang kayak diameternya tebel gitu. By the way, bajunya lucu banget loh kak. Aku gemes. Segemes itu, lucu banget. Ya, ini Bentuk-bentuk polos, kolornya. baju polos doang gitu kan. Makanya maksud aku kayak bisa gitu kalau misalnya memang niat gitu, diapain kayak dikit, nggak usah selalu dijahit kok. Oke. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya, apa sih tanggapan ini dari Anindita Sekar. Oke. Kakak di masa ini untuk nge-thrift tuh gimana sih? Kan ini agak susah Kalau aku, situasi dan isinya. kalau menurut aku sih sekarang justru more than ever aku ngerasa lebih kepada yang buat offline kali ya kak? Online, offline. Kalau offline aku sekarang memang nggak pergi sih, karena ya karantina aku nggak offline. Kalau online aku ngerasa more than ever justru aku lebih kayak ngerasa it's the right moment buat kita nge-thrift, karena kayak nggak tuh sih, sejak pandemi aku jadi lebih hemat banget. Jadi aku berasa ya udah, oh beli bajunya juga kalau misalnya nge-thrift nggak masalah juga gitu loh, kayak lebih murah jauh gitu, kayak bisa berhemat. Kita nggak tahu nanti tiba-tiba kayak ini kan situasinya tuh lagi kayak nggak menentu banget gitu, justru aku jadi kayak mau hemat. Oh alah. Terus ada yang tanya juga nih, menurut kakak gimana toko-toko thrifting online yang harganya kayak kurang masuk akal atau dimahalin banget? Itu worth nggak sih kak buat dibeli? Ini pertanyaan dari Tiza Akila. Kalau menurut aku setiap toko ya, setiap orang, setiap seller tuh punya hak sih buat jual price point dia mau berapa. Jadi kayak
sesimpel kalau misalnya itu nggak fit sama budget aku buat thrifting, ya aku nggak usah beli aja. Cuman apa ya, shaming thrift shop yang harganya tinggi juga sih, karena balik lagi seperti yang aku tadi bilang, kayak effortnya tuh so high buat setiap baju tuh, satu baju di foto buat baju itu doang gitu. Bayangin photoshoot buat 10 produk aja tuh bisa kayak lama banget gitu. Jadi menurut aku apa ya, kayak pasti ada reasons juga, mungkin karena mereka produknya super premium atau emang dari asalnya branded yang top tier gitu. Cuma balik lagi, kalau ngomongin worth it atau enggak, lihat aja apakah si produk itu, spesifik produk itu kita mau atau enggak usah lihat kayak oh ini brand ini thrift shop ini emang mahal nih, nggak mau beli sama sekali. Ya kalau misalnya ada barangnya yang emang harganya segitu cuma worth it-nya juga kayak berkali-kali lipat, why not juga gitu. Kayak spesifik sih, harus produk kayaknya deh kalau misalnya worth it atau enggak. Harus. Berarti intinya tuh sebenarnya bukan soal uh, thrift shopnya masang harganya gimana, tapi kita lebih fokus ke barangnya gitu. Barang. Kira-kira barang itu harga segitu worth it gak sih Mm-mm. gitu? Kayak kita beli di toko biasa gitu Ya, ya, kurang lebih. dan apa ya, kalau Oke. misalnya aku sih anggapannya, aku emang lebih suka belanja di thrift shop yang baru-baru. Tapi aku sangat ngerti juga kalau mereka satu titik, kalau emang full time apalagi ya, susah juga kalau misalnya produknya mereka mau jual kayak super murah banget nih harganya. Kalau itu emang full time job mereka dan mereka value their time kayak gitu, I value their effort and time juga gitu. Stuk. Hai, kamu bisa dengar? Aku coba kamu ngomong. Mm-mm. Emang sih aku juga Mm-mm. online online. Halo? Ya, ya. Aku nggak Kak? Hai, hai, hai. Halo. Kalau Cikai favorite online thrift shopnya yang stylenya gue banget lah gitu nggak sih? Itu typical product and size-nya yang sesuai sama Cikai gak? Kalau aku kan udah tahu ukuran aku sendiri juga. Jadi maksudnya sebelum aktif nge-thrift online ini tuh aku juga punya my own measurement, body's measurement. Jadi pas ngeliat langsung lihat, langsung tahu cukup atau enggak gitu. Kalau misalnya cukup, karena pasti vary sih. Ada online apa thrift shop nggak akan jualnya emang satu produk satu size doang, kan mereka juga dapat produknya nggak bisa milih size gitu. Jadi harus kita yang fit into the measurement of the products-nya sih. Kalau yang aku banget, yang tadi aku bilang sih yang Realm for Public itu menurut aku dari price poinnya oke, produk-produknya juga banyak banget dia, jadi nggak kayak kalau misalnya udah ada yang dijual pun masih banyak banget pilihan lainnya. Dan aesthetically tuh aku kadang suka nemu hidden gems yang kayak ini this is so wearable, this is so wearable, this is bisa diapain gitu gitu. Oke. Terus ada yang nanya lagi nih Kak. Bentar. Tuh, ada yang nanya lagi nih. Temen lain nanya, Kakak cara tahu tren thrift flip yang aja? Hmm, banyak sih, Halo? bisa bisa cari platform macam-macam, bisa TikTok, dari Kak? iya dari TikTok atau dari Pinterest gitu. Oh, gitu. Tapi berarti tadi kakak juga mention salah satu tips and trick tuh berarti. Jadi kayak kalau kita sebelum thrift online gitu, kita udah harus tahu ukuran badan kita per sentinya berarti ya? Kayak Iya, kalau measurement aku badannya gitu nggak sih lebih tepatnya? bust, waist, hip yang penting sih. Hmm. Biar kalau beli tuh nggak kekecilan, nggak kegedean gitu.
Iya, dan selalu mendingan kegedean daripada kekecilan. Iya banget, karena kalau kegedean bisa dikecilin, kalau kekecilan nggak bisa digedein. Bye. Ah, tunggu bentar, ada yang mau nanya lagi nggak ya kira-kira? Aku cari-cari dulu. Hmm, itu tadi. Oh, ini ada yang nanya lagi nih, Kak. Mm-mm. Rosalin Amanda. Tambahan juga, Kak, kalau menurut Kakak toko thrift online yang biasa dan flip itu kisaran harga jual berapa yang menurut Kakak masuk akal untuk dibeli? Ini masih banyak yang bahas harga sih, Kak. Kalau menurut Kakak gimana? Balik lagi itu kan per produknya. Cuman kalau aku sih yang aku nggak mikir ya buat belinya tuh kalau misalnya di bawah 100.000 sih biasanya aku kayak udah deh beli dulu nanti kita lihat cocok atau nggak buat maksudnya bisa diapain nih hasil produk benerannya karena kan kadang di foto sama pas datang juga misalnya warnanya agak beda atau bahannya nggak kayak yang kita pikir kayak gitu. Hmm. Kalau ini sih mungkin pertanyaan dari aku kali ya, karena aku kepo. Hmm. Kakak tuh untuk, misalnya kan mau thrift flipping nih, untuk satu baju tuh kira-kira ngumpulin moodnya untuk bikin tuh berapa lama? Sebenarnya kalau mood tuh nggak terlalu susah sih kalau aku problemnya lebih ke waktu karena emang kayak bener-bener nggak ada waktunya kayak gitu. Iya sih, karena itu it takes a long time juga. Mm-mm. Oke, ada yang mau tanya lagi nggak nih kira-kira? Bentar ya kak, ini aku harus scroll. Ah, ada lagi nggak ya? Hmm. Semuanya udah terwakili tadi udah ya. Kalau inspo. Iya. Oke deh, mungkin ini kan kita udah sekitar hampir sejam nih. Mungkin closing statement deh dari Mm. kakak, kira-kira apa sih yang kakak pengen sampein ke fellow beginner, thrift flipper, dan thrifting? Kalau kalau yang apa ya? Kalau yang misalnya aku mau sampaikan mungkin lebih ke kalau emang kalian suka nggak usah terlalu dipikirin lah kalau misalnya kadang kan ada yang orang yang kayak ih ngapain pakai baju bekas atau misalnya orang nanya kayak baju lu bagus beli di mana oh ini ngetrif terus kayak yang kok ngetrif sih kok beli baju second gitu kalau aku sih ya kayak ya you're missing out on life gitu kayak bro kayak lebih Iya bang, lebih itu aja deh guys gak usah terlalu pikir-pikirin kayak gitu. kayak jangan gengsi dan open minded gitu lah ya. Mm-mm, mm-mm, Try betul something new. betul kalau Oke, kata aku eh, barang apapun kalau yang pakainya emang keren bakal keren kalau barang keren kalau yang pakainya emang nggak bisa bawa ini ya emang nggak bisa bawa ini jadi kayak gitu setuju kalau banget sih. Setuju banget. Aku bener. Jadi kalau memang misalnya kita bisa stylenya keren, maka barang itu akan jadi keren. Seenggak, walaupun barangnya mungkin biasa aja, tapi kalau kita bisa stylenya itu bakal jadi keren banget. Keren mm-mm, sih. betul Banget. Oke, kita kayaknya udah cukup lama nih. Ngobrol-ngobrol ampun seneng banget. Makasih banget Kak udah mau mampir ke We Club Mall dan ya udah mau luangin sekitar sejam buat ngobrol-ngobrol sama kita. udah diajak semoga nanti bisa main-main ya. Boleh banget. Hmm, By the way, thank you semua juga ya buat yang udah nonton, udah nungguin kita thank dari you tadi. guys Udah mantengin kita selama sejam ngobrol-ngobrol. Thank you juga buat our one and only narasumber, Kak Kira. Ya ampun, I'm so glad, I'm so honored. thank you Alika. Benar, makasih ya Kak untuk hari ini. Hope you have a nice day. And may God bless you. Bye-bye. Bye bye guys thank you ya udah Dadah, makasih. di live live selanjutnya
Bye bye.